Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan terkait manajemen penyelenggaraan makanan di sekolah. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Apriana Ada Pramesti, yang kedua ada Asyifa Yusrin, yang ketiga ada Fitra Nawang, yang keempat ada Hendrata Maulana Gani, yang kelima ada saya sendiri Karenda Agustin, dan yang terakhir ada Khalifah Dinasana. Pertama adalah latar belakang dari penyelenggaraan makanan. Nah, penyelenggaraan makanan ini merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen dalam rangka mencapai status kesehatan yang optimal. Nah, selanjutnya, apa sih itu manajemen penyelenggaraan makanan di sekolah? Manajemen makanan sekolah itu mencakup berbagai aspek, seperti pemilihan menu sehat yang disesuaikan dengan pesan umum gizi seimbang, penerapan sistem keamanan pangan dalam penyelenggaraan makanan, komitmen dan manajemen sekolah yang terwujud dalam komitmen tertulis tentang kantin sehat, tim pengawas kantin sehat. Kepala sekolah juga sangat penting sebagai pemimpin dalam pengelolaan kantin sehat dan monitoring atau supervisi secara berkelola. Diperlukan untuk memastikan kantin dan jajanan sehat dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Penyelenggaraan makanan di sekolah meliputi identifikasi kebutuhan, lokasi, pengelola, anggaran, layanan, sarana, dan jadwal. Tujuan pelaksanaan manajemen penyelenggaraan makanan di sekolah. Tujuan dilakukannya sistem manajemen penyelenggaraan makanan di sekolah adalah untuk mendukung konsumsi pangan yang aman, sehat, dan bergizi oleh warga sekolah, terutama peserta didik, serta untuk memastikan pemilihan menu sehat yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan penerapan sistem keamanan pangan dalam penyelenggaraan makanan di lingkungan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen penyelenggaraan makanan di sekolah. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem manajemen penyelenggaraan makanan di sekolah mencakup pemilihan menu sehat yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, penerapan sistem keamanan pangan dalam penyelenggaraan makanan, komitmen, dan manajemen sekolah yang terwujud dalam komitmen tertulis terkait kantin sehat, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kantin dan jajanan sehat dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Kemudian ada kebijakan untuk mencegah food waste pada sistem catering di sekolah. Food waste atau pemborosan makanan merupakan masalah yang kian serius di Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah. Sistem catering di sekolah seringkali menghasilkan sampah makanan yang signifikan yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang efektif untuk mencegah food waste pada sistem catering di sekolah. Yang pertama, dengan perencanaan menu yang efektif. Kedua, sistem pemesanan yang terstruktur. Tiga, pengelolaan sisa makanan yang efisien. Empat, peningkatan kesadaran dan edukasi. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Kemudian, pentingnya menerapkan kebijakan pencegahan food waste. Anak tidak mempunyai hak untuk memilih jenis makanan yang dikonsumsi maupun jumlahnya. Fakta ini berdampak brutal pada peningkatan sampah makanan. Namun, untuk memahami dan mengelola limbah makanan ini penting untuk fokus pada pengukurannya. Mengukur, menimbang, dan memonetisasi kehilangan makanan di sekolah bukanlah praktik umum di negara-negara berkembang. Perspektif sirkulatif adalah cara yang mungkin dan layak untuk mengelola sampah makanan pada jamuan makan siang di sekolah. Keterlibatan pemangku kepentingan dan peningkatan kesadaran menjadi landasan penting bagi keberhasilan perjalanan sirkularitas pangan. Selanjutnya, intervensi positif untuk membangun sistem pangan sekolah. Intervensi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan siswa dan mendukung perkembangan akademis dan fisik mereka. Berikut beberapa bentuk intervensi positif yang dapat diterapkan. 1. Pendidikan gizi. 2. Menyediakan makanan sehat di kantin sekolah. 3. Program sarapan dan makan siang gratis atau bersubsidi. 4. Taman sekolah dan program pertanian. 5. Kemitraan dengan petani lokal. Dan terakhir, pengawasan dan kebijakan kesehatan. Kemudian ada syarat manajemen sistem penyelenggaraan program makan siang di sekolah agar berjalan secara maksimal. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia atau petugas dalam pelaksanaan manajemen penyelenggaraan program makan siang di sekolah.
Yang kedua, sumber dana untuk penyelenggaraan program makan siang di sekolah disesuaikan dengan jadwal perencanaan menu yang ada atau siklus menu. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang ada di dapur maupun kantin sekolah harus dicek apakah perlu perbaikan dalam hal penyimpanan peralatan di bagian dapur dan letak tempat pencucian piring. Yang keempat, menerapkan manajemen sistem penyelenggaraan makanan secara maksimal untuk penyelenggaraan program makan siang di sekolah. Dalam pelaksanaannya, mulai dari perencanaan menu hingga penyajian dan distribusi harus sesuai dalam persyaratan. Pesan dari kelompok kami, apabila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.